Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar. Saya bersama teman-teman saya Diki Madia dan Ahmad Azrian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Teknik Elektronik ingin memberikan tutorial kepada teman-teman mengenai uh, bahasa pemrograman faktorial. Oke, di sini kita akan memulainya. Yang pertama, tentu sebelumnya teman-teman sudah pernah lihat di video sebelumnya cara membuka Qt Creator. Um, I'm sorry, I mean cara membuat bahasa pemrograman dalam Qt Creator. Nah, pertama tentu hal yang harus dilakukan adalah kita harus membuka aplikasi tersebut. Yang saya pakai adalah Qt Creator 4.5.1. Oke. Next, ketika kita ingin membuat suatu project, tentu kita memilih new file project. Oke. Dan tentu saja kita pilih Qt Console Application dan choose. Nah, tentu sebelumnya kan saya sudah pernah memberitahu kepada teman-teman untuk memberi nama atau judul pada sebuah bahasa pemrograman itu tidak boleh menggunakan spasi. Oke. Sekarang kita tulis judulnya itu tentang contoh faktorial. Oke. Contoh. Sip. Oke. Next and finish. Oke, for the first one. Oke, di sini ada include key core application and key debug. Oke, yang pertama itu hashtag include key core application, dan yang kedua ada hashtag include langsung enter aja. Key debug. Oke, sebelumnya itu teman-teman harus mengetahui dulu ya apa itu debugging dan bug. Debugging merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh para pemrogram atau pengembang perangkat lunak untuk mencari atau mengurangi bug atau kerusakan di dalam sebuah program komputer atau perangkat keras sehingga perangkat tersebut bekerja sesuai dengan harapan kita. Oke. Next, klik tulis in factorial. Karena kita membuat factorial, maka kita menulis factorial, buka kurung, in factorial, Oke, maaf ada beberapa kesalahan. Factorial, buka kurung, in fact. Oke. Membuka kurung kurawal, garing coding. Next, di bawahnya inject value untuk mengambil nilainya. Oke. Inject value i sama dengan 1. Oke, dalam bahasa pemrograman di akhir setiap penulisan bahasa pemrograman selalu ada tanda titik dan koma. Ketika tidak ada tanda titik dan koma, maka tidak akan terjadi. Oke. Next, for in buka kurung in i sama dengan 1 titik koma
cek value, mengambil lagi. Oke, and then key debug, buka kurung, mengambil nilai lagi, check value underscore i. Ya oke, sudah ada langsung bawahnya di kolom nomor 17. Nomor 16 kita mesti buka kurung awal dulu. Oke. Di sini kita ada beberapa faktorial ya, sampai 5 faktorial untuk nilainya. Yang pertama kita tulis faktorial 1. Oke, for the next jangan lupa titik komanya. Faktorial, maaf bukan huruf besar. Faktorial 2. Sampai faktorial 5. Oke, pada sebelumnya kami minta maaf karena di sini faktorialnya bukan memakai bahasa Indonesia tapi memakai bahasa Inggris, jadi diganti dengan C. Factorial. Oke, for next. Nah, ketika sudah selesai, tentu kita harus mencoba apakah bahasa pemrograman yang kita tulis itu sudah berjalan dengan baik, sudah benar ataukah belum. Nah, cara mengecek bahasa pemrograman itu sudah benar atau belum, tentu kita mesti mengetuknya dengan palu terlebih dahulu. Oke, save all. Sudah tahu kan teman-teman, sebelumnya ada ini tanda palu ujung kiri bagian bawah. Nah, sekarang ada proses. Oke, we need time agar butuh beberapa menit ya. Oke. Nah, di sini ada satu error tapi ini tidak menjadi masalah. Nah, untuk nextnya kita klik start debugging, itu dia tepatnya di atas palu bagian kiri. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu ketika sudah muncul, kita menekan tombol run di atas start debugging. Oke, sementara proses. Nah, di sini nilai dari faktorial sudah muncul ya teman-teman ya. Sudah muncul faktorial dari 1 sama dengan 1, faktorial dari 2 sama dengan 2, faktorial dari 3 sama dengan 6, faktorial dari 4 sama dengan 24, dan terakhir faktorial dari 5 merupakan 120. Oke, ketika semuanya sudah selesai, kita bisa saja mengembalikannya atau X dan klik stop.
Oke, semuanya kembali. Dan sebelumnya ketika kan teman-teman sudah tahu dari step awalnya itu, sebelum kita mengklik um, atau membuat bahasa pemrograman, tentu saja kita sudah menyimpannya terlebih dahulu kan, sehingga ketika kita menekan close, dia otomatis sudah tersimpan ketika ketika kita menekan tombol close. Oke. Saya rasa hanya itu beberapa tutorial yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila terdapat kekurangan atau bahasa yang salah dari